keadaannya hari ini? Sudah siap? Senang? Happy? Alhamdulillah. Baiklah, sebentar lagi kita jalan. Sudah berdoa, mudah-mudahan diberi kelancaran, adik-adik diberi kesehatan semua, amin. Baiklah, kami keluarga besar Dewa Angga Tour and Travel mengucapkan banyak terima kasih. Yang saya hormati Ibu Guru Pendamping serta yang berbahagia adik-adik keluarga besar SMP Negeri 3 Jeruk Legi. Yang sebentar lagi kita menuju program outdoor studi atau belajar di luar sekolah. Kami keluarga besar Dewa Angga Tour and Travel mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dengan keluarga besar SMP Negeri 3 Jeruk Legi yang sudah mempercayai kepada kami untuk mendampingi adik-adik menuju Jakarta Bandung. Dan Dewa Angga yang beralamat di Jalan Jawa nomor 6A yang dipimpin oleh Bapak Samsudin memiliki beberapa fasilitas. Ada kunjungan industri, ada study tour, ada tiket pesawat, tiket kereta, ada kursus mobil, mungkin ada ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita jalan ya. Saya hello dulu sama keluarga di rumah. Mana namanya? Bapak yang mau berdada-dada dulu sama orang tuanya di rumah, di samping. Dada dulu, yuk. Sudah pamitan? Sudah dada semua? Oke, dadah. Dadah. Yuk. Yang sebelah kiri ada? Kanan kiri ada? Enggak ada? Oke, siap. Oke, sudah ya. Oke, oh ada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberi kelancaran, diberi kesehatan dari berangkat sampai pulang nanti. Amin. Baiklah. Kita lanjut lagi, nggih. Adik-adik perkenalan dulu, nama saya Prima ya. Panggil aja Mbak Prima ya. Yang mendampingi adik-adik di bis berapa ya? Satu. Jangan lupa ya di bis 1 karena kita bisnya sama semua dari bis 1 sampai bis 3. Adik-adik kalau mau masuk silakan lihat di depan ada tulisan 1 ya. Di banner depan pun ada tulisan 1. Jadi biar tidak salah masuk bis ya, seperti itu. Baiklah adik-adik, kita menggunakan armada Teguh Muda. Ada beberapa fasilitas ya adik-adik. Di sini di atas, di bagasi atas ada untuk mengecas HP, tapi hanya diperbolehkan untuk mengecas HP, tidak diperbolehkan untuk mengecas power bank. Saya ulangi, tidak diperbolehkan untuk mengecas power bank. Dan di tengah juga sudah ada tempat sampah yang sudah tersedia ya. Tempat sampah silakan nanti jajannya, bekas bungkusnya dibuang di tempat sampah yang sudah tersedia karena kebersihan sebagian dari iman. Nah, jadi untuk kenyamanan adik-adik yang ada di bis 1 silakan sampahnya dibuang di tempat sampah yang sudah tersedia. Dan kami juga menyediakan beberapa obat. Adik-adik di sini ada yang mabuk perjalanan? Ada. Nggak ada? Alhamdulillah. Ada. Oh, ada. Ada? Mana? Iya. Tapi mudah-mudahan diberi kesehatan ya adik-adik ya. Tadi udah minum antimo semua belum? Udah, alhamdulillah. Sudah aman, adik-adik udah sehat. Biar tidak mabuk perjalanan dimohon dikurangi untuk bermain HP-nya. Ayo, dikurangi untuk main HP-nya ya. Biar tidak pusing karena kalau misalnya kita di dalam bis sering mainan HP, mata kita tidak fokus ya karena sering goyang-goyang itu malah bikin pusing. Jadi dikurangi untuk mainan HP-nya. Silakan HP-nya diirit-irit ya, baterainya disimpan di dalam tas dan dimohon barang bawaan diamankan sendiri-sendiri. Jangan sampai ada yang tertinggal di setiap lokasi ya, seperti itu ya. Kalau HP tidak digunakan silakan ditaruh di tas lagi. Aja diceneng-ceneng. Biasanya nek diceneng-ceneng, Bu beli es geletak terus lupa ya. Jadi silakan kalau tidak digunakan HP-nya ditaruh tas kembali, jangan sampai ada yang tertinggal atau ada yang ketinggalan dimanapun. Kalau mau turun dicas di atas, kalau mau turun diambil, dibawa, ditaruh tas lagi, seperti itu ya. Untuk kenyamanan adik-adik, barang bawaan jangan sampai ada yang tertinggal ataupun hilang, seperti itu. Dan di sini ada yang memiliki suara emas, perak, perunggu. Ada yang pintar nyanyi? Ada. Siapa? Cindy. Ya, Cindy. Nah, nanti Cindy silakan menghibur temannya di dalam bis. Biasanya Cindy nyanyi lagu apa? Rungkat? Hah? Rungkat? Tak ikhlas no, rasa Bali lah. Boleh tidak mama kena orang Bali.
Ya baiklah, nanti silakan yang memiliki suara emas, adik-adik bisa menyumbangkan suara emasnya ya untuk menghibur teman-temannya yang ada di bis biar tidak mabuk perjalanan. Baiklah, ada yang dipertanyakan? Tidak. Dan untuk tempat duduk seperti ini ya adik-adik, jangan berpindah-pindah tempat duduk karena kita biar bisa mengecek teman masing-masing. Misalnya kita masuk ya, misalnya kita yang pertama, tujuan pertama itu di Lubang Buaya. Lah nanti kalau sudah dari Lubang Buaya selesai, otomatis kita kan naik ke bis. Nah untuk naik ke bisnya silakan mengecek teman sebangkunya sudah masuk apa belum, biar kita sama-sama masing-masing mengecek temannya sudah masuk ke dalam bis apa belum, biar tidak tertinggal seperti itu ya. Jadi dimohon tempat duduknya seperti ini, jangan pindah-pindah. Dan apabila adik-adik mau ke toilet atau pengen pipis, nanti bilang aja, Mbak Prima saya mau ke toilet, nanti kita bisa berhenti sejenak di pom bensin yang terdekat. Nah di setiap lokasi kalau mau pipis pun jangan misah dari rombongan, atau enggak setiap di tiap pipis atau di setiap lokasi jangan misah dari rombongan. Silakan adik-adik kalau mau ke toilet 3 orang atau 4 orang. Dan di setiap lokasi wisata yang besok kita akan kunjungi, jangan misah dari rombongan. Saya ulangi, jangan misah dari rombongan, seperti itu ya. Dan besok di Jakarta ada yang mau ketemu dengan keluarga enggak? Ada. Nah biasanya kalau ketemu dengan keluarga dimohon izin dulu dengan ibu guru pendamping ya. Aja unyuk ketemu ya. Jadi diperkenalkan dulu dengan ibu guru pendamping karena adik-adik itu besok adalah sudah bukan di Jeruk Legi tapi di Jakarta, kotanya sangat luas besar. Jadi karena adik-adik adalah tanggung jawab kami, jadi kalau besok ada mau ketemu dengan keluarga silakan izin dulu dengan ibu guru pendamping dan diperkenalkan keluarganya dengan ibu guru pendamping, seperti itu ya. Oke sih, pinter. Nah sekarang saya akan membacakan program perjalanan kita. Yang pertama kita menuju ke Jakarta, nanti kita berhenti sejenak di rumah makan Sahabat Alam ya. Nanti di sana adik-adik makan malam dulu, makan malam dan dilanjutkan untuk sholat. Nanti sholatnya dijamak ya, maghrib dan isya seperti itu ya, karena kita sedang dalam perjalanan itu dimaklumkan untuk berjamak sholatnya ya. Setelah selesai sholat nanti menuju ke bis masing-masing, lalu kita cus maring Jakarta. Nanti kita berhenti sejenak di KM 62 atau di tol ya. Nanti di tol 62 kita berhenti, bagi yang mau ke toilet silakan nanti ke toilet dulu. Setelah itu selesai dari KM 62 atau di tol, selesai istirahatnya kita lanjut di Masjid Atin untuk transit. Nah nanti kita pagi-pagi insya Allah subuh sudah ada di Masjid Atin. Nah Masjid Atin itu tepatnya di Taman Mini Indonesia Indah. Nah nanti di sana adik-adik setelah sampai di Masjid Atin silahkan berkemas-kemas, ambil pakaian yang akan digunakan besok ya. Ambil di tas, ambil untuk mandi, alat mandi serta pakaian yang akan digunakan. Jangan diambil semua tasnya ya, diambil pakaian yang akan digunakan serta alat mandinya saja. Nanti kita menuju sama-sama ke kamar mandi yang ada di dalam Masjid Atin. Itu kamar mandinya banyak sekali. Nanti adik-adik mandi di sana. Setelah mandi melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh sarapan di Masjid Atin atau di terasnya Masjid Atin. Nanti adik-adik sarapan semuanya sudah selesai dan foto-foto di depan Masjid Atin di teras. Lalu kita lanjut menuju tujuan yang pertama, yaitu di Lubang Buaya ya. Sekitar jam 7 ya atau jam 7 adik-adik sudah menuju ke Lubang Buaya. Nah tujuan di sana Lubang Buaya atau di Monumen Pancasila Sakti. Selesai dari Monumen Pancasila Sakti sekitar jam 10 kita menuju, sudah sampai di tujuan yang kedua yaitu di Monas ya. Jam 10 insya Allah kita sudah di Monas. Nanti di Monas sampai selesai. Setelah selesai dari Monas kita lanjut ke Museum Fathahillah atau Kota Tua. Nah sebelum masuk ke Museum Kota Tua kita makan siang dulu ya, makan siang. Setelah selesai makan siang lalu kita makan siang dan sholat ya, sholat duhur. Nanti sholatnya di parkiran, dekat parkiran Kota Tua atau Fathahillah. Nanti setelah selesai sholat dan makan siang kita lanjut ke Museum Fathahillah. Nah setelah selesai di Fathahillah silakan nanti masuk ke bis masing-masing. Kita check in hotel di Hotel Arcadia Mangga 2 ya.
di Hotel Arcadia Mangga 2 nanti diperkirakan satu kamar 4 siswa. Nah, nanti dibagi per bis masing-masing. Silakan di sini. Silakan yang mau tidur sama bestinya dari sekarang ya. Silakan 4-4 ya. 4-4 semuanya ya per bis. Nanti dibagi per bis. Bis 1 4 masuk. Itu bis 2 sampai bis 3. Oke? Nanti dulu rembukannya kok disit. Le ramene kok disit. Iya rembukannya kok disit. Nyong karo nyong. Rembukannya keton kabeh ayu banget ternyata ya. Ya baiklah, setelah selesai kita lanjut ya. Setelah di hotel nanti check in, dan untuk makan malamnya sudah tersedia di kamar masing-masing ya. Di kamar masing-masing sudah tersedia, dan dimohon jangan keluar kamar malam harinya. Silakan dimanfaatkan istirahat, karena untuk esok harinya kita masih lanjut lagi, masih di Jakarta, yaitu tujuan yang setelah dari hotel check out kita sekitar jam 8 sudah check out ya. Untuk sarapannya pun sudah di hotel. Nah, sarapan paginya sudah di hotel. Setelah check out jam 8 kita menuju ke Ancol. Nah, di Ancol nanti di GSA dan Dufan. Silakan adik-adik dimanfaatkan waktunya untuk beristirahat di hotel ya. Jangan ada yang main-main atau begadang, nanti dimarahin sama Roma Irama ya. Silakan adik-adik silakan adik-adik tidur, dimanfaatkan waktunya untuk beristirahat, biar nanti di Dufan adik-adik bisa menikmati wahana yang ada di sana. Ada yang udah pernah ke Dufan? Belum. Nah, mumpung nanti di Dufan, silakan dimanfaatkan waktunya. Ada yang ke Istana Boneka, ada Ice Egg, ada Kora-Kora, ada Halilintar, ada Histeria, ada roller coaster. Silakan dicicipi semua. mumpung ada di Dufan, silakan di wahananya dimanfaatkan semua, biar adik-adik nggak penasaran. Oh, aku harus tahu mari Dufan us numpak roller coaster ternyata enaknya. Nah, seperti itu. Jadi silakan adik-adik dimanfaatkan waktunya, dan setelah selesai kita lanjut lagi. Setelah selesai dari Dufan dan GSA. Nah, di GSA itu apa, Mbak? GSA itu adalah sebuah hewan laut. Di sana ada mermaid, ada penguin, ada singa laut. Nanti di sana ada pertunjukannya. Silakan nanti adik-adik bisa menikmati yang ada di GSA. Seperti itu ya. Dan untuk makan siangnya di GSA atau di Ancol nanti masih satu lokasi di daerah Ancol. Seperti itu. Setelah selesai dari Ancol, kita cus menuju ke Bandung. Nah, di Bandung nanti adik-adik ke Cibaduyut. Silakan dimanfaatkan juga untuk berbelanjanya. Nanti di sana ada berbagai macam aksesoris, ada baju, ada tas, ada boneka, ada sepatu, ada sandal. Silakan dimanfaatkan belanjanya. Tapi nanti kita masih mampir lagi setelah dari Cibaduyut, mampir ke pusat oleh-oleh. Jadi nanti di Cibaduyut belanjanya aksesorisnya aja, dan untuk oleh-olehnya kita masih mampir di pusat oleh-oleh. Seperti itu ya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Ada yang dipertanyakan? Cukup? Oke, baiklah. Terima kasih. Oh, Jack. Buat Putri. Oh, Putri, kiantuk sangu asik. Dari Mbak Sartini, dari Tante Sartini, Putri ya. Asik ngesung tuku dodol. Ya baiklah adik-adik. Sekiranya cuma itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan diberi kelancaran, diberi kesehatan dari berangkat sampai pulang nanti. Adik-adik dapat berjumpa lagi dengan keluarga di rumah, dan adik-adik enjoy ada di Jakarta, Bandung. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat menikmati perjalanan, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuri hidupmu, kan pada dunia kau mampu, masih banyak yang lebih susah. Hidupnya senyumnya, syukuri
수 없지만 Girl you gotta know you got that vibe 내 미소는 fine art 내 영혼을 깨워 You got me feeling so right Yeah it's a vibe Yeah This gon' be the one and only theme song 너에게만 고정된 내 시선 내게 너란 하나뿐인 미션 불가능은 없어 baby lights camera action 나란 음악 위에 너는 top line 너란 도시 위에 나는 skyline 넌 내 영화 속의 highlight 어두운 밤하늘 끝에 twilight Just gets better 널 처음부터 정죄하고 싶은 매력 You don't know how I want your love 밤이 끝나기 전에 baby You got that vibe baby 해 뜰 때까지 Look at me, look at me, look at me much Look at me, look at me, look at me got that vibe baby 해 질 때까지 Look at you, look at you, look at me much Look at me why survive This gon' be the one and only anthem 감각적인 식센스 반지 짜릿한 수만 잡아도 강제 너를 만나기 전까진 내 세상엔 암제 난 아무도 위 너는 spotlight 너라는 가위 나는 남산 1, 2, 3 foto biasa dulu foto biasa dulu 1, 2, 3 fokus kamera lagi yang tangan sebelah kanan yuk tunjuk sebelah kanan semuanya ayo semuanya ayo ya gantian yang sebelah kiri lagi yuk sebelah kiri oke 1, 2, 3 terus sekarang gaya bebas kalian terserah gaya bebas kalian mau kayak gini mau kayak gini 해질 때까지 Look at you, look at you, look at me much Look at me why survive Oh, oh, oh. A day that feels better, places, memories past unknown. A day that feels better, people, stories passing through. Oh, and on a kind of day like this, I just wanna be loved. I just wanna be loved by you. A day that feels better. I see love find something new. Oh, out of all these days that feels better, still nothing compares to you. Oh,
just wanna be loved by you. Cerita panjang lebar, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk mengawali kegiatan di Monumen Banda Silasakti, berdoa mulai. Berdoa selesai dan kita di sini akan cerita dulu sejarah tentang pembangunannya dulu, nanti baru masuk ke di sini semua cerita tentang pemberontakan G13 PKI atau sejarah tentang PKI atau komunis. Nah itu ceritanya semua sama tapi beda tahunnya, hanya tahun-tahunnya yang berbeda-beda. Baik, kita di Monumen Banda Silasakti itu dulu terjadi 30 September itu puncaknya, dan mulai dibangun museum ini 67, jadi 65 terjadi, baru pembangunan museum itu mulai 67 dan diresmikannya tanggal 1 Oktober 1972. Jadi diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto. Nah itu pun pembangunannya tersendat pada waktu itu, hanya membangun yang di sana itu Monumen Banda Silasakti. Ini fotonya, nanti aslinya ada di sana. Itu di sana bisa dilihat nanti aslinya. Dan dulu terjadi pemberontakan itu, pembantaiannya ada di sini semua. Nanti ada di sumurnya, ada di rumahnya, dan di sini dulu masih di sini merasa aman jauh dari kota. Bahkan belum ada listrik dulu tahun 65 di sini, masuk listrik pun tahun 70-an. Nah itu baru pembangunan pertama. Pembangunan kedua, bangunan di museum. Itu Museum Paseban. Itu diresmikan tanggal 1 Oktober 1981. Nanti 72, 81 bangun lagi diresmikan tanggal 1 Oktober 1981. Itu juga diresmikan oleh Presiden Soeharto. Yang ketiga bangun lagi, namanya Museum Pengkhianatan PKI dan Komunis, itu dalam buku komunis. Itu diresmikan 1 Oktober 1992. Nah itu diresmikan satu orang, yaitu Presiden kedua, Bapak Presiden Soeharto. Tanggalnya sama semua, tanggal 1 Oktober. Dan luas tanahnya kurang lebih ada 14,6 hektar. Jadi ini lokasi monumen dari Jepang tadi sana, luas tanahnya ada 14,6 hektar. Nah setelah itu baru di museum itu, yang di Museum Paseban udah direnovasi juga. Itu direnovasi tahun 2013. Diresmikannya tanggal 25 Agustus oleh Laksamana Agus Suwartono pada waktu itu Panglima TNI. Nah itu yang meresmikannya kedua atau yang direnovasi. Dan isinya semua ada 16 diorama, itu cerita tentang sejarah PKI tahun 65 semua kalau yang Paseban. Nah di sini di Museum Pengkhianatan PKI itu ada 34 diorama, semuanya cerita tentang sejarah PKI semua. Itu dimulai tahun 1945 sampai terakhir pun PKI masih ada 1974, itu masih ada pemberontakan PKI. Nah itu hampir seluruh wilayah Indonesia ada semua. Itu di 34 diorama. Itu yang terdeteksi secara awal. Ini yang nggak terdeteksi masih banyak. Itu istilahnya yang tercantum di Museum Pengkhianatan PKI. Itu pun semua tujuannya sama menurut saya itu. Jadi PKI memberontak ada tujuannya. Tujuannya akan menggantikan ideologi Pancasila atau akan menggantikan dasar negara kita. Pancasila akan digantikan menjadi komunis, paham komunis, atau didoktrin sebagai doktrin komunis. Nah, sebenarnya negara kita dulu akan dijadikan negara komunis karena PKI memberontak atau ada revolusi
Indonesia mulai 1920 itu udah ada di Indonesia. Bahkan revolusi tahun 1926, revolusi lagi tahun 30-an, 36. Bahkan dia merencanakan juga akan mengadakan angkatan kelima, bahkan membentuk Nasakom juga. Nasakom itu nasionalis, agamis dan komunis. Nah itu sebenarnya konsepnya Presiden Soekarno dulu. Nah, Nasakom itu dibentuk sekitar tahun 36, di pertengahan tahun 30-an. Nah itu apa tujuannya Nasakom? Itu sebenarnya akan menggabungkan orang-orang yang, karena dulu ada partai-partai, yang pertama dulu partai PNI, Masyumi, NU, baru PKI. Kalau yang selanjutnya saya nggak hafal karena ini yang saya hafal katanya itu. Bahkan dulu ada partai PSI juga ada. Kalau sekarang ada Perindo, dulu ada Pesindo. Itu hampir sama kalau situasinya sekarang sama dulu. Itu kurang lebihnya itu. Dan sekarang juga ada 40-an lebih yang ikut pemilu. Nah itu sejarah-sejarah itu yang harus, bahkan dulu di situ juga akan bentuk kabinet gotong royong. Dulu nanti kan betul, maka sekarang sudah terlaksana. Kan kemarin awal-awal reformasi kabinetnya gotong royong juga. Dulu nanti kabinet total sudah kan, kalau jadi dirobat. Terus untuk melemahkan TNI, sekarang nggak ada fraksi TA Brigit di MPR, DPR. Dulu juga akan dihilangkan. Itu dulu ada Pirutian pun akan dihilangkan. Dulu juga sama, Dirongkrong akan dihilangkan. Artinya apa? TNI itu akan dilemahkan. Dan dilemahkan secara politiknya. Nah sekarang juga fraksi ABRI dihilangkan juga. Itu awal ada reformasi teritorial pun akan dihilangkan. Waktu awal reformasi 98 itu. Sama, hampir sama itu 65 sama sekarang. Cuma bedanya apa? Sekarang dengan harus melalui adu visi misi. Kalau dulu yang dianggap lawan politiknya diculik dibanting. Nah itu dulu semua pejabat daerah, tokoh masyarakat, tokoh ulama, bahkan para santrinya juga ikut dibanting. Itu yang terbesar. Pertama dulu di Madiun, itu pun banyak tokoh ulama, para kiai, ustaz yang dibanting. Pejabat daerahnya, termasuk pejabat Kuramil, pejabat polseknya dulu banyak yang diculik dibanting, senjatanya diambil oleh PKI atau dinampas. Dulu banyak juga tahun 48 yang dipimpin oleh musuh di Madiun. Kalau di sini dipimpin oleh DNIT. Bahkan DNIT dulu masih ikut berjuang juga, sebetulnya masih mudanya dia. Setelah 45, 65 dia memimpin pemberontakan di Jakarta. Tujuannya sama, akan memulihkan pemerintahan yang sah atau akan menjadikan negara komunis. Dipaksakan dulu. Bahkan dulu Cina juga sudah membantu 100.000 pucuk senjata itu. Terpaku peristiwa 65 ini akan mengadakan angkatan kelima. Semua orang akan dipersenjatai dulu tahun 65 itu. Seluruh Indonesia tadi yang mengikut PKI atau Partai Komunis Indonesia akan diberi senjata semua. Itu 100.000 pucuk itu akan dibagikan. Dinamakan angkatan kelima. Angkatan kelima yaitu buruh tani, buruh di kota, barisan tani, termasuk LSM yang mendukung PKI akan dipersenjatai. Nah itu yang menentang itu 7 jenderal ini yang selalu menghalangi karena tidak kesetujuan dengan rencana itu. Bahkan Nasakom juga akan diundangkan, juga akan ditetapkan sebagai undang-undang di MPR, DPR, tapi itu digagalkan juga. Dan akhirnya 7 jenderal ini difitnah dan diadu domba. Bahkan seolah-olah 7 jenderal ini yang akan kudeta dengan nama Dewan Jenderal. Itu dengan dalih akan melatih relawan PKI, termasuk tadi berwangi, bermuda rakyat, ada LSM yang mendukung. Itu semua dilatih secara militer, dikasih senjata semua. Itu oknum ABRI juga yang sudah disusupin oleh PKI. Jadi semua sebenarnya dulu dipaksakan, ABRI pun sudah dirongrok dan dimasukin, disusupin. Semua hampir sama juga dengan kondisi-kondisi politik dari awal ABRI. Itu semua politik itu dengan menggantikan pimpinan itu. Kalau dulu dibanting, dulu dibunuh, baru mungkin ada yang diracun juga. Itu
Kakak itu. Baik, 7 jenderal itu antara lain Jenderal Nasution, itu dulu sebagai Panglima TNI, tapi jabatannya Menteri Menko Pangap, Menteri, sekarang kan dijabat 2 orang, Menteri Angkatan Hankamnya Pak Prabowo, Menteri Mabes TNI itu Panglima TNI Pak Yudo. Nah, kalau dulu dijabat 1 orang oleh Pak Jenderal Nasution, terus Jenderal Ahmad Yani dulu jabatannya kasar, kalau dulu namanya Menteri Panglima Angkatan Darat. Jadi dulu jabatan-jabatan tahun 65 itu kalau Panglima Angkatan namanya Menteri Panglima Angkatan Laut, Menteri Panglima Kepolisian, Menteri Panglima Angkatan Udara. Nah itu semua jabatan kakak semua itu maksudnya kepala staf Angkatan Darat, kepala staf Angkatan Laut, dulu Menteri Panglima Angkatan Laut, Menteri Panglima Angkatan Darat. Nah hanya beda nama sebutannya. Dan dulu yang mendukung latihan-latihan relawan PKI termasuk dari Jakarta, termasuk itu didukung oleh ABRI dari pasukan dasar Birawa itu yang dipimpin Letkol Kapolri, dan sama ada Angkatan Udara, Panglima Angkatan Udara dulu terlibat langsung namanya Letnan Jenderal Umar Heri, itu yang dukung senjata-senjata dan logistiknya. Latihan di sini itu selama 3 bulan untuk merencanakan penculikan jenderal, dan dengan saya akan menyerbu Malaysia, atau istilahnya dulu ada Ganyang Malaysia. Nah itu dulu kalau ditanya dilatih untuk apa, untuk membela bangsa, mengganyang Malaysia. Itu dulu karena politik Indonesia Malaysia memanas, ada nepotisme atau apa itu yang akan mendirikan negara-negara komunis, bahkan Sarawak itu akan merdeka juga, dan yang mendukung logistiknya apakah itu sebagai politik yang tidak dipisahkan dengan sejarah sebenarnya. Baik, setelah itu 7 jenderal itu ada Jenderal Nasution, ada Jenderal Ahmad Yani, R. Suprapto, ada Mayor Jenderal S. Parman, M. T. Haryono, Brigadir Jenderal Sutoyo, dan Brigadir Jenderal Panjaitan. Nah, 7 jenderal itu yang sebagai, nah di Lubang Buaya itu nama desa, tadi belum saya sebutkan bahwa alamat Monumen Pancasila Sakti itu terletak di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, tepatnya di RT 24 RW 12, Jalan Raya Pondok Gede. Dulu Jalan Raya Pondok Gede itu tahun 65 belum diaspal, baru sangat kentung, itu sempit masih jalannya juga. Itu tahun 65 belum selesai. Baik, dan di sini dulu ada 13 rumah penduduk sebelum dijadikan museum dan monumen. Ada 13 rumah penduduk, tapi ada 3 rumah yang digunakan langsung oleh gerakan PKI, itu dijadikan sebagai bukti sejarah dan sebagai cagar budaya. Nanti ada rumah-rumahnya yang kembalian di sana. Dan sumur tuanya itu 7 jenderal ini yang dimasukkan semua jasadnya di sana pada tanggal 1 dini hari. Jadi di sini terjadi benar, bukan hanya cerita dongeng. Dulu terjadi 6 jenderal, 1 perwira pertama, karena Jenderal Nasution selamat, dan ada 2 korban di rumahnya Jenderal Nasution. Ajudannya Letnan 1 PL Indrias Tendian itu sebagai korban karena dia mengaku sebagai Nasution, dia yang disergap dan dibantai di sini. Terus putrinya yang baru 5 tahun, Ate Irma Soryani Nasution, ikut ditembak juga. Itu karena sebenarnya peluru nyasar. Akhirnya dia pun meninggal juga. Itu sini 7 jenderal itu rumahnya ada di Jakarta Pusat semua. Jadi dulu penculiknya pun berangkat dari sini, atau gerombolan PKI menyerangnya berangkat dari sini jam 2.30 dini hari, baru berangkat dari sini jam 4 dini hari, sudah sampai sini di Maulipo yang ditembak di rumahnya, dan yang masih hidup jam 4 sebelum subuh sudah sampai sini semua. Bahkan sudah disiapkan matang sekali cara di apa namanya, di istilahnya di apa ya, sudah di kalahkan dulu. Itu karena yang datang itu pakaiannya Cakrawirawa. Cakrawirawa itu sebenarnya pengawal presiden, sekarang pas pampres pasukannya namanya. Dulu pasukan pengawal presiden itu pasukan Cakrawirawa. Bahkan Letkol Dr. Samsuri itu Pak Komandan pasukan Cakrawirawa.
disusupi oleh PKI. Jadi itu yang dulu pada waktu 65 itu sebenarnya udah antara bangsa Indonesia saling membunuh, saling diadu domba oleh partai komunis atau PKI. Dan itu 7 jenderal 1 selamat, ada yang 3 mau melawan di rumah, ditembak di rumahnya. Ada 3 jenderal yang sudah ditembak di rumahnya, Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal M.T. Haryono, dan Brigadir Jenderal B. Panjaitan dibawa ke sini sudah meninggal dan ditembak di rumahnya. Karena dia sebenarnya kalau sudah tahu bahwa ini tidak benar akan diculik, dia pun menampar, dan ada yang Jenderal B. Panjaitan bahwa itu mau nembak tapi keduluan sama gerombolan PKI dengan ditembak di rumah. Dibawa ke sini pun sudah meninggal. Dan nanti yang masih hidup ditaruh di rumah penyiksaan, semua diikat semua tangannya dan ditutup matanya dengan kain tiram. Disiksa dulu di situ. Setelah disiksa dengan rame-rame, bahkan dengan nyanyian genjer-genjer, itu pun akhirnya jasadnya dimasukkan satu persatu ke sumur bawah. Karena di sumur bawahnya di sana dinamakan sumur bawah. Terus bisa cerita di sana. Dan tadi apa pesan komunis sedikit saya tambahkan, paham komunis itu ateis. Jadi dulu didoktrin kita supaya mengikuti paham komunis. Ateis itu tidak mengakui adanya Tuhan atau tidak bertuhan. Jadi orang komunis itu menghalalkan segala cara karena dia tidak tahu Tuhan atau tidak mengakui adanya Tuhan. Itu doktrinnya komunis atau doktrinnya PKI. Nah itu di situ. Nah itu terus monumen Pancasila dibangun, maksud dan tujuan museum dan monumen dibangun ada 3 tujuannya. Yang pertama, untuk menghargai jasa-jasanya para pahlawan revolusi. Yang kedua, untuk mengingatkan bangsa Indonesia, jadi khususnya generasi muda, supaya mewaspadai bahaya lazim komunis. Yang ketiga, untuk edukasi, sarana edukasi, sarana belajar sejarah dan sarana rekreasi. Jadi adik-adik sambil belajar, sambil rekreasi di sini termasuk kalau ada yang pemandunya berarti ada yang menjelaskan sedikit, paling tidak ada maksud dan tujuannya itu. Nah itu adalah tujuannya didirikan museum dan monumen. Nah setelah itu di sini juga ada koleksi yang di luar. Ini dulu adalah yang penumpasannya di sini oleh Pangkostrat dulu yang memerintahkan, karena Jenderal Ahmad Yani kan gugur. Akhirnya Pangkostrat itu mengambil alih pimpinan mengamankan Jakarta. Yaitu pada waktu itu Pangkostratnya adalah Mayor Jenderal Soeharto. Ini mobil dinasnya pada waktu kesini menggunakan ini. Pada tanggal 3 dan 4-nya dia langsung memimpin pengangkatan jenazah. Itu dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Nanti ceritanya di sana. Dan yang satu lagi di sana itu mobil dinasnya Letnan Jenderal Ahmad Yani sewaktu menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat atau Kasat. Nah itu akhirnya mobil dinasnya seperti koleksi di sini dan diminta juga oleh kepala sejarah TNI atau kepala monumen dulu, dan kepala monumen yang mengelola TNI dari pusat sejarah TNI itu kepalanya Brigadir Jenderal. Ini di sini Kolonel Tembok, kepala museumnya. Itu yang penyiksaannya. Nanti dilihat sejarahnya. Dan itu truk nanti ada di sana, nanti cerita lagi di tempat truk sana. Ini berarti nabi di semua ini. Dan nantinya semua ini dirubut dengan bekas-bekas kontrak, yaitu Mayor Jenderal Soeharto. Setelah tanggal 3 dicari ketemunya Surya di Kalibata. Dan akhirnya dikasih pahlawan revolusi dan dinaikkan pangkatnya ke tingkat lebih tinggi. Baik teman-teman, airnya pun digunakan untuk mandi, cuci, kemudian Yang nomor 4 dan Pancasila adalah kita.
itu di kompakan. Baik, selamat pagi. Masih ada semangat di matamu? Mana? Pancasila. Siapa kita? Siapa kita? SMP Negeri 3 Cirondeki. Lari kanan.
Setelah begitu lama tersisa air mata, banyaknya kenangan yang tak akan terlupakan, masa-masa yang indah, masa-masa kita bersama. Perasaan mendalam yang takkan pernah reda. Maafkan aku tak pernah mendengar, maafkan aku tak pernah melihat. Pastinya berapa kilo sebenarnya kapan jalannya. Oke, nanti soalnya perhatikan akan dijelaskan dulu. Habis itu nanti kita keliling. Nanti kita keliling. Kalau kita nanti ke ruang kepentingan, kita putar kembali rekaman suara Bung Karno. Rekaman suara Bung Karno akan dibuka tergantung hanya ini. Kalau misalnya pertanyaan saya tentunya akan dibuka. Kan, tolong diperhatikan saya jelasin, jangan lama. Ini 5,5 menit, nanti ini di ruang kepentingan nanti proses kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi Monas ini dibangun 17 Agustus 1961. Monas dibangun 17 Agustus 1961. Mulai belum? Mulai belum? Beratus ini dua, satu jawabnya. Yang Monas ada yang kuning-kuning itu namanya lidah api. Lidah api. Lidah api terbuat dari perunggu 14,5 ton. Perunggu 14,5 ton. Lalu dilapisi lemak 50 kg. Ulangi, lidah api terbuat dari perunggu 14,5 ton. Lalu dilapisi lemak 50 kg. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya dulu. Monas tingginya berapa meter? Berapa Monas itu bangun? Lidah api di atas tanah terbuat dari perunggu 14,5 ton. Lalu dilapisi lemak berapa kilo? Berapa kilo? Dapat tangan kita. Ini yang benar-benar itu manis kan? Ini katanya manis kan? Ya. Iya, barangnya kan kita tahu. Oke, kita lanjutkan ronde kedua. Untuk apa sih Monas ini dibangun? Bikin dulu nih.
Untuk apa Monas dibangun? Untuk apa? Untuk apa? Gagap Pak. Monas ini dibangun untuk memperingati dan mengabadikan nilai perjuangan bangsa proklamasi 17 Agustus 1945. Ulangi, Monas dibangun untuk memperingati dan mengabadikan nilai perjuangan bangsa proklamasi 17 Agustus 1945. Makanya pura-pura Monas ini artinya, dengarita, dari lantai 1 ke lantai 2 tingginya 17 meter. Tanggal 17 kita merdeka. Terus lantai 2 itu 45 kali 45, tahun 45. Tempatnya mana? Ini 8 meter toh. Tinggi langit-langit museum sejarah ini 8 meter. Ini ada namanya 17, 8, 45. Hari kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, menerbitkan turnamen kedua. Apa itu? Bahwa Indonesia merdeka bukan hadiah. Indonesia merdeka adalah hasil perjuangan. Makanya ditaruh dengan perjuangan. Artinya apa? Pemaaf tak kunjung pada. Kita merdeka itu bukan hadiah. Karena perjuangan. Nah, yang ketiga, ini paling penting bagi kita yang masih hidup. Pendidik generasi sekarang tahun yang akan datang, bahkan itu ada diorama. Ini diorama namanya itu dong. Nah, ini diorama. Nanti kita lihat. Diorama ini isinya seperti ini. Inilah sejarah singkat perjuangan bangsa Indonesia. Manusia purba. Artinya nenek moyang bangsa Indonesia zaman dulu. Terus ada zaman kerajaan. Habis itu datang Portugis, kita dijajah. Datang Belanda, kita dijajah. Terus datang Jepang, Belanda pulang kampung. Jepang juga menjajah kita. Kita merdeka, beda tangan di Belanda. Pesannya mau sampaikan bahwa negeri ini adalah hasil perjuangan seluruh lapisan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bahwa negeri ini adalah milik kita bersama. Bahwa negeri ini adalah hasil perjuangan nenek-nenek kita zaman dulu. Ya bukan nenek-nenek bukan, nenek-nenek kita zaman dulu. Neneknya banyak ya. Kalau cuma nenek saya berarti mamanya bapak saya doang kan. Nenek-neneknya baru udah lama gitu loh. Untuk itu kita jaga persatuan dan kesatuan. Itu esensi Monas ini dibangun. Itu tujuannya. Makanya ini disebut monumen nasional. Jadi Monas itu bukan pejalan Jakarta bukan. Tempatnya di Jakarta, untuk kita bersama. Monas ini bukan punya bukan. Ayo, itu. Oke, Derek, saya lanjutkan. Dari mana nih bangun Monas? Nih, itu lagi Kabupaten Bogor. Selama pembangunan Monas, menghabiskan biaya kurang lebih 7 miliar. Uang zaman dulu, untuk 7 miliar. Biaya dari mana? Nah, Bung Karno ada masyarakat Indonesia. Dia bilang, meminta partisipasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk bergotong royong dalam pembangunan sebuah monumen dimensi besar bangsa. Dari 7 miliar, kurang lebih 85% dari 7 miliar merupakan sumbangan masyarakat. Artinya ini, yang uang 100 ribu, 130 ribu, 1 juta, 100 juta, pokok-pokokan, 200 miliar. Contohnya seperti itu. Cuma kalau kamu tanya siapa yang nyumbang, karena itu nih. Namanya kalau kita nyumbang, karena sekarang kayak ini nggak perlu tahu. Katanya kalau kita nyumbang, kalau kita nyumbang sama kita yang nggak tahu kita hanya bicara doang. Tapi kan perlu. Kalau kita mau nyumbang, kita mau dengar rekaman suara Bung Karno. Tapi ada tapenya. Sebelum dibuka saya jelaskan dulu. Habis saya jelaskan baru saya tanya. Kalau nilaimu 100, gak lama pintu ini kebuka. Harus 100. Kurang dari 100 nggak bisa lulus. 99,99 nggak lulus. Makanya perhatikan apa yang saya omongin. Gak lama, paling lama 7,5 menit. Coba bikin stopwatch. Kalau percaya. Nih, akan saya jelaskan, habis itu nanti kita dengar suara Bung Karno. Jangan kayak kebanyakan orang datang ke Monas kalau balik tidak tahu tentang Monas. Kayak teman saya. Udah pernah ke Monas? Kali. Kamu berapa Monas? Tiap minggu. Kamu berapa Monas? Kakak itu. Monas tingginya berapa meter? Oh tinggi banget. Saya punya teman namanya si banget orangnya pendek. Padahal dibilang tinggi ya.
Nenek, kapan Monas dibangun? Udah lama bang, kapan? Sebelum saya lahir, itu jangan jatuh. Memang dia lahir tahun 2000. Jadi Monas ini dibangun 17 Agustus 1961. Udah lahir belum? Belum. Tingginya 132 meter. Tingginya 132 meter. Lidah api yang di atas Monas yang kuning-kuning namanya lidah api. Itu terbuat dari perunggu 14,5 ton, lalu dilapisi emas 50 kg. Ulangi, Monas dibangun 17 Agustus 1961, tingginya 132 meter. Lidah api yang di atas Monas terbuat dari perunggu 14,5 ton, lalu dilapisi emas 50 kg. Nah, sebelum saya lanjutkan sama Monas pertanyaan dulu. dibangun. 17 Agustus 1961. Lidah api yang di atas Monas terbuat dari perunggu 14,5 ton, lalu dilapisi emas berapa kilo? 50. Berapa kilo? 50 kilogram. Kita lanjutkan. Untuk apa sih Monas ini dibangun? Untuk apa? Pikir dulu, untuk apa Monas dibangun? Monas dibangun untuk memperingati dan mengabadikan nilai perjuangan bangsa. Proklamasi 17 Agustus 1945. Ulangi, Monas dibangun untuk memperingati dan mengabadikan nilai perjuangan bangsa. Proklamasi 17 Agustus 1945. Makanya pura-pura Monas ini punya arti. Dari lantai 1 ke lantai 2 tingginya 17 meter, tanggal 17 Indonesia Merdeka. Luas lantai 2 itu 45 kali 45, tahun 45. Di bawah tadi udah saya jelasin. Tinggi langit-langit bisa bicara itu 8 meter Agustus 17, 845. Itu hari kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, mencerminkan semangat juang, makanya ditaruh emas di atas Monas. Artinya apa? Bahwa Indonesia merdeka bukan hadiah, hasil perjuangan. Yang ketiga, mendidik generasi sekarang maupun yang akan datang dan sekaligus objek wisata. Itu makanya ada diorama tadi. Yang diorama tadi enggak? Diorama tadi kita lihat keliling itu loh. Itu yang ceritakan seperti ini. Kalau kamu lihat per diorama, kamu sambungkan susah kamu mengerti. Tujuannya gini, biar kamu tahu bahwa Indonesia ini adalah hasil perjuangan seluruh lapisan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang berjuang untuk negeri ini adalah semua lapisan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Negeri ini adalah milik kita bersama. Dan pesan terakhir, jangan mau kita nyadu domba. Karena Belanda bisa menjajah kita ratusan tahun karena kita bisa nyari domba. Itu tujuan utamanya Monas dibangun. Di dalam ini disimpan rekaman secara Soekarno, nanti akan kita buka. Jadi kalau bicara 17 Agustus di Istana Merdeka, Mas Kibra mulai dari sini. Tahu Mas Kibra kan? Tahu nggak? Yang bawa bendera itu loh. Ya. Jalannya tegak, lurus nggak jatuh-jatuh. Lewat sini nggak jatuh. Tetap aja selamat kan? Pintar dia ya. Pintar nggak? Pintar. Di sebelah kanan peta Indonesia yang dilapisi emas, putar lagi ke kanan Fitri, tempat penyimpanan replika bendera pusaka. Replika, bukan bendera pusaka. Putar lagi ke kanan lambang negara kita. Ini sahabatannya. Lambang negara kita apa? Lambang negara kita apa? Garuda Pancasila. Burung. Burung Garuda. Siapa yang punya burung di rumah 7 tangan? Ah sama, kan dia. Dia mau 7 tangan. Nggak jadi mau 7 tangan dia jadi begini. Lambang negara kita burung Garuda. Ya. Kaki burung Garuda memegang tulisan apa? Bineka Tunggal Ika. Nilainya 45. Baru tahu doang kan? Artinya apa? Artinya apa? Nah nilainya jadi 75. Kalau nilai 45 sama 75 wajah beda. Ini guru, Bu guru nilai saya mana? 45. Wajah pasti begini. Sedih. Ini gurunya, Bu guru nilai saya mana? 75. Sedikit senyum. Nah, ini kepala sekolah ngumpulin nilai semua. Pak kepala sekolah, Bu kepala sekolah nilai saya mana? Nih. Wih, 100. Senang nggak? Senang. Nih, dengarin. Kita bisa membaca, bisa mengerti, tapi yang lebih penting bagi atas keragaman dengan moto Bhinneka Tunggal Ika. Terjemahannya apa? Sangat sederhana, nak. Beda bahasa, beda budaya, beda adat, beda keyakinan, beda cara ngomong, beda warna kulit. Kita semua saudara, hormat menghormati satu sama lain. Baru nilai kita 100. Ingat, takkan selamanya kamu tinggal di Cilacap. 40 tahun lagi nih jadi duta besar Indonesia untuk penada. Ini gubernur Bank Dunia di Amerika. Ini dari Toyota di Jepang. Lah iya, gak ada tahu nasib orang.
Kalau kita udah biasa bergaul dengan orang macam-macam, maksudnya macam-macam bukan jelek, beragam, kita akan terbiasa. Membacalah dunia ini beragam, di dunia ini manusia, beragam budaya, beragam keyakinan, beragam bahasa. Kita hidup berdampingan dengan damai. Anggap semua itu saudara. Kita tenang. Mana lebih bagus hidup tenang daripada ketakutan? Ketakutan apa tenang? Tenang. Nah itu, oke? Mau dibuka nggak? Mau. Jawab pertanyaan saya. Kalau saya tanya dijawab ya. Jangan kayak ginian. 2 tambah 2. 4. Ya begitu, keluarin suaranya. Jangan 2 tambah 2. Ya suaranya kan nggak kedengaran ya. Dengarin, jaga sama-sama. Dengarin, dengar dulu pertanyaan. Monas tingginya berapa meter? 132. Kapan Monas dibangun? 17 Agustus 1991. Lidah api yang di atas Monas terbuat dari perunggu 14,5 ton, lalu dilepasin emas berapa kilo? 50. Ini pertanyaan terakhir, cepat salah. Siapa nama kepala sekolahnya? Presiden SPB. Siapa? Presiden SPB. Merdeka! Merdeka. Ya, merdeka! Merdeka!
Waalaikumsalam.